Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, calon penghuni surga Allah yang berbahagia, apa kabarnya? Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan program Ngah-Ngah, ngaji akhlak sambil ngeteh, ngaji akhlak supaya nge atau paham. Kaum muslimin calon penghuni surga Allah, bahwa ada 4 golongan manusia yang akan menjadi calon penghuni neraka Sakor. Salah satu neraka yang sangat pedih azabnya adalah neraka Sakor. Menurut Al-Qurtubi, berdasarkan satu riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi, yaitu sahabat Ibnu Abbas, Sakor adalah tingkat ke-6 dari 7 tingkat neraka. Di dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 26 sampai dengan 30, Allah menggambarkan perihal neraka Sakor. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata Sakor terambil dari kata sakora yang berarti menyengat atau mencap untuk menandai binatang. Bentuk penyiksaan di dalamnya berupa sengatan api yang membakar kulit manusia hingga kulit mereka menghitam. Seperti kata Ibnu Abbas, Sakor membakar kulit lalu menghanguskan dan mengubah warnanya. Lalu siapakah calon penghuni neraka Sakor yang mengerikan itu? Ternyata dijelaskan pula di dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai dengan 46. Diceritakan siapa saja yang akan menghuni neraka Sakor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Di antara 4 golongan calon penghuni neraka Sakor, yang pertama, orang yang tidak mengerjakan sholat. Dalam Islam, sholat merupakan ibadah wajib dan disebut juga merupakan tiang agama. Sholat merupakan pengakuan seorang muslim tentang keagungan Allah. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam. Di dalam surah Toha ayat 14, Allah berfirman, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Sedangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 15 ditegaskan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Selain itu juga terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat. Di antaranya hadis yang artinya yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis yang lain disebutkan pula, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja atau mengingkari dengan terang-terangan, maka ia telah menjadi kafir. Kelompok yang kedua, calon penghuni neraka Sakor adalah orang yang tidak memberi makan kepada fakir dan miskin. Golongan yang kedua ini menggambarkan betapa buruk hubungan mereka dengan sesama manusia. Mereka tidak peduli, tidak empati, dan acuh tak acuh dengan penderitaan orang lain. Mereka inilah yang dalam Al-Quran disebut sebagai pendusta agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. Selanjutnya yang ketiga, calon penghuni neraka Sakor adalah orang yang suka berbicara batil. Islam melarang keras umatnya suka berbicara yang batil. Bahkan jika sekelompok orang sedang membicarakan hal yang batil seperti itu, maka Al-Quran melarang seseorang untuk berkumpul di majelis seperti itu sampai topik pembicaraan mereka beralih ke topik yang lain dan tentunya yang lebih baik. Yang dimaksud berbicara batil antara lain suka menggunjing atau ghibah, memfitnah,
menggunjing dalam lipatan atau mengadu domba dan memecah belah. Yang saat ini dengan berita-berita hoax sungguh sangat mengerikan. Rasulullah SAW menegaskan, perbuatan membicarakan keburukan orang lain bisa menghilangkan pahala yang sudah dilakukan, ibarat api memakan kayu bakar. Al-Quran mengibaratkan perbuatan itu seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya yang terakhir, golongan keempat orang yang akan masuk ke neraka sakor adalah orang yang mendustakan datangnya hari pembalasan, hari akhirat. Saat ini banyak orang yang tidak peduli, bahkan tidak takut dengan adanya hari pembalasan atau hari akhirat. Seseorang yang tak mau lagi beriman kepada hari perhitungan, hari akhir, maka dia akan mudah berbuat dosa. Bisa saja dalam hati percaya, akan tetapi tidak dihiraukan dan tidak menjadi pertimbangan dalam setiap perbuatannya. Sehingga ketika melakukan kemungkaran dan melanggar larangan agama, dia seakan terasa ringan melakukannya. Semoga kaum muslimin dan muslimat calon penghuni surga Allah tidak termasuk dari 4 golongan calon penghuni neraka sakor. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai jumpa lagi dengan program ngah-ngah berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi